Sebelumnya saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Desiska Eka Putri. Ya, sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desiska Eka Putri karena telah ingin membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu wawancara tentang hewan. Nah, Ya, di sini saya mendapatkan tema hewan luwing, Bu. Nah, jadi kan luwing itu kayaknya sudah sering didengar ya, Bu ya. ya, ya. Nah, menurut Ibu Desiska sendiri, definisi luwing itu apa sih, Bu? Menurut saya, hewan kaki seribu itu ya seperti Ya, luwing ya. ya, Bu. Dia itu suka di tempat yang lembab. Itu menurut saya. Oh, berarti kalau untuk di daerah perkotaan gitu agak susah, Bu ya? Iya, Baik-baik, Bu. Nah, terus lanjut aja, Bu ya. Langsung aja mungkin, Bu ya. Untuk ya. untuk langsung ke pertanyaan. Menurut Ibu, peran luwing di alam sekitar ini gimana sih, Bu? Peran luwing itu menurut saya ya merupakan makhluk hidup yang termasuk kelompok arthropoda. Biasanya kaki seribu itu atau luwing memakan dedaun dan batang tumbuhan sebagai makhluk heteroporof yang herbivora, sehingga menempati peran sebagai konsumen tingkat 1. Biasanya sih kaki seribu itu mengurai di daun dan di sampah, bisa juga di tanah sehingga ikut berperan dalam kesuburan. Baik-baik, Bu. Terus lanjut ya, Bu ya. Ya, ya. Terus untuk kayak cara berkembang biak itu, jadi kayak bagaimana sih, Bu, cara luwing itu untuk berkembang biak? Oh, kalau luwing berkembang biak itu biasanya yang betina meletakkan antara 10 sampai 300 telur dalam satu sesi dengan menggunakan sperma sebagai pupuk. Diletakkan di dalam tanah atau sering kotoran kering dan terpurun dalam menetes dalam hingga minggu. Biasanya seperti itu. Menetes gitu. Oh, berarti dia bertelur, Bu ya, sistemnya, Bu ya. Ya, Eh, untuk kan pasti kan setelah bertelur itu kan pasti nanti telur itu kan akan netas nih, Bu. Nah, gimana sih cara hidup luwing itu, Bu? oh maksudnya kaki seribu itu bertahan hidupnya ya? Iya, ya, Bu. Bagaimana cara hidup? Kaki seribu itu biasanya bertahan itu mempunyai dua cara, yaitu untuk melindungi dirinya dari itu seperti kayak menggulungkan diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mengeluarkan cairan dari pori-pori tubuh mereka gitu. Biasanya kan setelah dia menggulung itu kan dia mengeluarkan cairan gitu. Itu cara mereka untuk melindungi diri. Baik-baik, Bu. Terus kan biasanya kan hewan lain tuh kan kayak banyak manfaatnya, Bu ya. Nah, apakah luwing sendiri ini mempunyai manfaat gitu, Bu, bagi kehidupan di sekitar gitu? Kalau manfaat luwing itu hewan itu biasanya ampuh itu untuk mengobati tradisional, digunakan untuk mengobati sakit gigi yang berlubang biasanya gitu. Terus hal ini emang tidak banyak yang mengetahui bahkan bahwa apa yang ada di sekitar kita sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ya mungkin masyarakat awam itu, apalagi masyarakat sekarang kan, zaman sekarang itu tidak tahu obat tradisional, tapi kalau untuk zaman dulu itu ya luwing itu sangat bermanfaat untuk obat tradisional gitu. Baik-baik, Bu. Terus Ya. itu kan untuk di bagian manfaatnya nih, Bu. Nah, apakah luwing ini mempunyai apa maksudnya kayak mempunyai dampak yang berbahaya gitu nggak, Bu, bagi manusia itu? Oh, kalau ininya dampak berbahayanya itu ya, kaki seribu ini di iklim memiliki biasanya mematikan adalah tidak benar. Itu biasanya tidak benar sih.
kaki seribu ini tidaklah menggigit. Kalau dampaknya itu sih buat kita itu enggak sih, kan kaki seribu itu tidak menggigit, habis itu tidak menyengat juga. Kalau masalah untuk mengancam berbahaya itu enggak sih. Enggak Bu ya. Ya, misalnya kalau kita membunuh dia atau hewan itu kan tidak boleh dibunuh kan. Iya. Nah, jadi kalau kita megang ya sebaiknya kita mencuci tangan gitu aja sebelumnya sih. Baik Bu. Itu kan tadi kan Iya. untuk manfaatnya sudah, terus ada bahayanya atau tidak itu sudah Bu ya. Terus supaya tidak dibunuh, Ibu tadi kan mau ngomong tidak dibunuh nih Bu, berarti kayak diusir gitu Bu ya. Nah terus lalu bagaimana Ya. sih cara kita mengusir luwing tersebut Bu? Ya, tips kita ya caranya untuk mengusir kaki seribu itu, ya pertama itu hilangkan kaki seribu dengan inseksida yang pertama. Ya. Nah, terus yang kedua itu biasanya lenyapkan kaki seribu itu menggunakan furudan atau ini apa sih, ya furudan biasanya itu. Membasuhnya itu pakai furudan. Terus yang ketiga itu gunakan karbon untuk hilangkan kaki seribu. Baik. Terus yang keempat itu menggunakan minyak esensial. Terus yang kelima, terbatas dari lembab, pastikan rumah terbatas. Oh, biasanya itu tipsnya itu kita pastikan rumah kita itu tidak menggunakan misalnya atau tempat-tempat yang lembab gitu. Terus yang keenam itu biasanya dia kan suka di halaman rumah tuh, makanya kita harus selalu jalur-jalur yang di pinggir-pinggir rumah itu kita bersihkan gitu. Baik Bu. Ya. Mungkin sekian itu Bu ya yang dapat saya tanyakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desiska yang telah meluangkan waktunya untuk membantu tugas saya. Mungkin cukup sekian ya Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Desiska yang telah menyempatkan waktunya dan sudah meluangkan waktunya tuh. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat berjumpa secara tatap muka. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.